Kemarin tanggal 17 September 2025 Pak Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Ada beberapa menteri yang diganti, ada pergeseran. Satu contoh, Erick Thohir yang awalnya menjadi Menteri BUMN digeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Ada beberapa menteri dan wakil menteri yang kemarin dilantik. Nah, memang reshuffle kabinet itu hak prerogatifnya presiden. Mau diganti, mau di rolling, siapapun mau dijadikan menteri, wakil menteri dan sebagainya, jumlah menteri pun itu hak prerogatifnya presiden. Ya. Cuman menurut saya, selain ada reshuffle untuk memajukan, mesti reshuffle itu bertujuan untuk memperbaiki kinerja dari kementerian, memperbaiki perjalanan pemerintahan, dan perbaikan itu mestinya diharapkan berimbas kepada perbaikan masyarakat, baik perbaikan ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Tapi menurut saya, siapapun presidennya, apapun teknik reshuffle, siapapun yang akan dijadikan menteri, itu tidak akan jauh berbeda situasinya. Situasinya akan masih tetap sama. Seandainya ada perubahan, kecil lah perubahannya. Sekali lagi, menurut pribadi saya, ada 3 hal paling tidak yang harus dilakukan oleh presiden agar negara ini akan lebih maju, lebih tentram dan damai. Masyarakatnya juga akan lebih tenang. 1, menurut saya pribadi, 1, jumlah partai harus dibatasi. Jangan terlalu banyak partai di Indonesia ini. Selama partai jumlahnya banyak, maka kondusivitasnya akan sama seperti ini. Apalagi dalam kabinet itu mestinya akan banyak banyak unsur politiknya, banyak unsur dari partainya, sehingga banyak kepentingan dalam pemerintahan itu. Kemudian yang kedua, sistem pemilu, undang-undang pemilu itu juga harus dirubah. Undang-undang dan sistem pemilu yang sekarang ini mengharuskan, dalam tanda petik, seseorang menjadi DPR, DPRD 2, DPRD 1, kemudian menjadi kepala daerah, itu harus mengeluarkan biaya banyak. Dan mereka di saat sudah jadi menduduki kursi jabatan, dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan dia untuk menjadi jabatan itu. Dalam arti banyak oknum yang melakukan korupsi karena dia jadi pejabat itu biayanya tinggi. Dan yang ketiga ya masyarakat dan birokrasinya harus didisiplinkan biar mengurangi tingkat korupsi. Dan satu hal lagi, undang-undang perampasan aset korupsi harus disahkan. Kenapa undang-undang perampasan aset ini tidak segera disahkan? Setelah sekian tahun ada pressure dari masyarakat, pressure dari pemerintah, tapi tidak disahkan juga karena itu tadi, banyaknya partai, banyaknya kepentingan, dan mestinya kepentingan orang-orang tertentu, partai-partai tertentu. Terus semoga kita berdoa apapun yang dilakukan oleh Presiden Prabowo bisa menjadikan
bangsa dan negara ini menjadi lebih baik, masyarakatnya lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera. Wassalam.